kedua yaitu Pak Suryo Putro. Ini selaku koordinator aliansi desa. Dan kita akan coba minta tanggapannya ya, seputar dinamika RUU desa ya. Kita sudah terhubung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suryo Putro. Alhamdulillah. Salam. Ya. Terima kasih sudah bergabung dengan MGFM Yogyakarta. Kabar baik Pak Suryo Putro? Ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, ini perbincangan tentang RUU desa, salah satunya yang Ya. Juga apa latar belakang dan tuntutan utamanya selain sudah dimunculkan ini ya. Ya. Jadi begini Mas, ini kan ada satu, saya perlu klarifikasi dulu menyangkut posisi saya. Jadi kalau saya itu di streaming dan disebutkan saya bukan perangkat desa, saya bukan perangkat desa, saya orang bebas, dan kebetulan lembaga yang konsentrasi tentang masalah percintaan. Nah, terus untuk tuntutan yang kemarin ada bahwa itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Satu, bahwa itu hanya bicara tentang perangkat desa dan kegiatan PNS. Tetapi lebih pada kita ingin mendorong percepatannya hasilnya undang-undang desa dengan beberapa konsep yang kita harapkan. Setidaknya kita bicara tentang bagaimana menguatkan desa, bicara tentang bagaimana alokasi desa, bagaimana kesejahteraan atau perangkat desa harus jelas statusnya, kemudian bicara kesepakatan, kemudian bicara tentang usaha milik desa yang kita harapkan menjadi motor untuk kebangkitan desa-desa di Indonesia. Ya, kemudian ada beberapa hal berarti ya untuk yang berbicara tentang RUU desa ini. Namun kalau secara khusus berbicara tentang kesejahteraan perangkat desa, tuntutan utamanya menjadi PNS atau cukup ya ada kesejahteraan yang memang ditingkatkan di desa apapun caranya. Menjadi tuntutan desa minta PNS. Kita pahami undang-undang 32 kenapa dari 2299 Undang-Undang 32 yang itu tadinya dari 2299 sama-sama kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa ini dibagi dua Mas. Yang diskriminasi ini diangkat atas sama kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang ada itu diangkat apa sih kemudian ada perangkat desa lain yang standar yang kemudian menjadi tanggung jawab dari desa yang berkaitan dengan bantuan dari pemerintah kabupaten yang kemudian menjadi jawab dari desa. Jadi bisa dibayangkan ada satu orang di dalam kantor itu yang satu yang satu bergaji banyak buruh, sementara mereka sama-sama aparatur negara kan gitu. PNS sumber permasalahannya kalau kita mau ukur tentang anggaran mereka sama aparatur negara kan. Nah, ketika kita bicara dari sumber permasalahannya kalau kita mau ukur kita berharap bahwa jangan terjadi diskriminasi. Nah, ketika kita bicara dan kalau kita bicara tentang bagaimana perangkat desa dibayarkan dan seterusnya diskriminasi lah. Perangkat desa bicara dan seterusnya itu yang menjadi menarik adalah sebenarnya secara tata kelola pemerintahan kalau kita mengatur aparatur desa itu adalah aparatur negara, maka adalah kewajiban negara menjamin kesejahteraan gitu. Nah, seperti Mas Rosid sama Mas Ilham
dalam posisi sebagai staf di MGTC manajemen saya. Dalam otomatis manajemen bertanggung jawab atas kejaksaan panggilan kedua kan gitu. Nah ini perangkat desa jelas-jelas bekerja untuk negara, ya kan? Tapi negara tidak bertanggung jawab, bahkan membuat standar buruh. Ini kan memalukan masyarakat publik yang kaya raya seperti ini. Aparatur negaranya hanya dengan standar buruh, itu pun banyak terjadi di beberapa kabupaten tidak terpenuhi. Aparatur negaranya hanya dengan standar buruh, ya, banyak terjadi di beberapa kabupaten tidak terpenuhi. Iya, Pak Suryo, kalau kita mau coba realistis gitu Pak ya, apakah kemudian tuntutan dari teman-teman perangkat desa ini kemudian juga bisa memperhitungkan bagaimana nanti kemampuan negara supaya mengetahui proses implikasi dari itu perjalanan kita sudah lebih dari 5 tahun Mas. Tahun 2010 bulan Oktober kami sudah melakukan audiensi dengan Departemen Keuangan, Direktur Pengembangan Keuangan Daerah. Di situ sudah dibuat simulasi angka paling sekitar 12 triliun dalam satu tahun untuk kemudian apabila pelanggan desa ini secara ekstrim langsung diangkat. Nah kalau kita lihat dari struktur APBN kita 2013 ada lebih dari 258 triliun, ya kan? Itu untuk belanja pegawai. Artinya apa? Artinya sangat mungkin dana itu untuk mem-PNS-kan teman-teman perangkat desa. Dan satu hal lagi, ketika kita bicara reformasi birokrasi, maka kita harus paham bahwa ada sebuah proses di reformasi birokrasi itu adalah struktur kayak fungsinya juga harus paham. Nah kalau ketika pelayanan paling ujung itu adalah desa, maka yang menjadi penting menjadi perlu diperhatikan adalah bagaimana teman-teman di bagian pelayanan ujung ini kemudian harus dikayakan fungsinya. Jangan kemudian negara pemerintah atau negara menghambur-hamburkan uang dengan cara-cara yang tidak pas. Taruh unsur untuk melakukan sensus, ada biaya sendiri, sensus pertanian iya, sensus ekonomi iya. Nah ketika kemudian biaya-biaya itu dikayakan fungsinya teman-teman perangkat desa, itu kan data-data kayak gitu susahnya sih Mas, apalagi sekarang dengan teknologi informasi yang sudah demikian bagus, teman-teman di desa yang sudah mampu mengembangkan website dan seterusnya. Data-data seperti itu kan nggak perlu keluar sana, Mas. Nah ini, data-data seperti itu kan nggak perlu keluar sana, Pak. Oke. Jadi saya perjelas bahwa dengan 258 triliun porsi anggaran belanja pegawai, jadi gini, kalau kita bicara struktur tata pemerintahan kota sekarang, kalau kita bicara bahwa bagaimana teman-teman selalu mempermasalahkan banyak pegawai negeri yang nganggur dan seterusnya, ada belum itu pasti kelasnya di kelas kecamatan, gitu kan, di kelas kabupaten, di kelas provinsi, dan di kelas pusat, ya kan? Nah, kalau kita bicara bahwa teman-teman perangkat desa ini dibereskan, kemudian fungsinya ini kemudian ditingkatkan, petugas tercatat dari Departemen Agama angkat itu menjadi PNS, sementara tugas itu bisa dilakukan oleh tahun keserauan. Kemudian kita bicara tentang bagaimana ini penyuluh pertanian, sebenarnya kan tinggal salah satu dari mereka ditingkatkan istilahnya kapasitasnya, diikutkan pelatihan-pelatihan tertentu. Apa sih susahnya jadi penyuluh pertanian ketika dasar ilmu pertanian itu diberikan, mereka pasti bisa, mereka dan mereka sangat memahami dengan kondisi susahnya masing-masing. Ilmu pertanian itu diberikan, mereka pasti bisa, mereka dan mereka sangat memahami dengan kondisi susahnya masing-masing kan gitu. Oke, tadi mungkin juga Anda sempat menyimak juga perbincangan kami dengan Komisi 2 DPR RI. Betul. Nah ini kita coba untuk mempertemukan berbagai kemungkinan dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh teman-teman perangkat desa. Ini kalau Anda juga sudah sempat menyimak Pak Suryo, ada dua opsi tadi ya.
secara jelas tadi digambarkan bahwa yang pertama mungkin ada pemenuhan tuntutan dari teman-teman yaitu pengangkatan PNS. Yang kedua adalah kalau memang negara merasa tidak mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka opsi yang kedua adalah kalau saya melihatnya kan gini kan, orang negara akan mampu kehilangan BLT sampai 800 triliun kan gitu. Setelahnya Nasarudin yang cuma satu orang aja bisa 6 triliun kan gitu. Sampai 800 triliun. Artinya ya ada alasan negara untuk negara tidak mampu. Ini hanya masalah itikat baik aja. Dan kamu sudah mendiskusikan dengan teman-teman dari Departemen Keuangan, di waktu itu di Direktur Timbangan Keuangan Daerah, mereka cuma mengatakan bahwa ini urusannya hanya masalah kebijakan atau keputusan politik, kan gitu. Nah, yang kemudian menjadi perhatian penting sebenarnya kita adalah bagaimana teman-teman perangkat desa ini kemudian menjadi PNS dan mereka menjadi agen pembangunan atau menjadi alat negara yang benar. Alat negara yang benar dalam artian sehingga tidak akan terlibat dalam kegiatan politik praktis dan seterusnya. Dia akan konsentrasi pada bagaimana tugas-tugas pelayanan dan seterusnya. Nah, kita tidak sedang bicara pada porsi-porsi kepentingan politik yang kemarin disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, tetapi bahwa bicara dua opsi, kalau bicara dua opsi itu sebenarnya tidak perlu sampai opsi kemarin. Kalau bicaranya katakan Pak Kemawan Fauzi waktu kami ketemu dengan beliau, terus Pak Kemawan sudah menawarkan, gimana kalau sudah dana dari APBN, gaji Anda itu sama dengan Sekdes, tapi tidak PNS dan Sekdes tetap PNS. Penawaran itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena dalam konteks ini berarti Anda tetap ada diskriminasi, walaupun secara finansial itu sama. Karena dalam konteks ini jadi kalau saya, apa yang tadi disampaikan oleh dari PKS kalau nggak salah ya, itu kalau saya yang kita juga pernah kita juga diskusi dan kita juga sudah diskusi panjang sampai 2 hari dengan fraksi PKS. Salah satunya adalah bagaimana memposisikan tinjauan besar. Nah, PKS memang pandangan terakhir kemarin masih dalam koordinasi untuk kita berharap untuk ada perubahan. Didasar inventarisasi masalah, PKS sudah merubah posisi sekretaris desa dan bank desa itu harus sama tetap bekerja, dan kemudian PKS mencoba menawarkan atau menyampaikan bahwa alternatifnya adalah perangkat desa adalah kursi negara. Artinya kalau aparat kursi negara kita akan masih menunggu proses ada perundang-undangan tentang aparat kursi negara. Artinya kalau aparat kursi negara kita akan masih menunggu proses perundang-undangan tentang aparatur sipil negara. Jadi kira-kira begitu. Ya, dan mungkin satu lagi politik yang terjadi di DPR dan juga pemerintah sangat menyesalkan statementnya Pak Menteri Dalam Negeri bahwa kemudian akan memberikan saran kepada Presiden supaya undang-undang KPK ini dibahas di 2014. Jadi ini menurut saya saran yang sangat konyol, yang tidak produktif dan menunjukkan bahwa memang Kementerian Dalam Negeri ada ketidakkomitmenannya terhadap desa. Kalau dalam negeri saja tidak komit terhadap desa, mau dibawa kemana Republik kita ini kan terhadap mungkin itu tambahan. Kalau dalam negeri saja tidak komit terhadap desa, mau dibawa kemana Republik kita ini kan gitu Pak. Oke. Mungkin itu tambahan. Terima kasih Pak Suryo untuk waktunya di kesempatan ini. Di lain waktu bisa berbicara kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, demikian Sobat FG perbincangan kita bersama dengan narasumber kita yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini.